Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di kelas 2, yang mana di kelas 2 ini kita memakai model pembelajaran daring, yaitu dari rumah saja. Sebelum kita memasuki pelajaran, maka anak ibu silakan menyediakan pena dan buku untuk mencatat hal-hal penting dari setiap pertemuan ini. Oke, pada pagi hari ini bab pembelajaran kita yaitu pengertian dan bentuk-bentuk ancaman negara. Oke anak ibu, di sini pengertian dan bentuk-bentuk ancaman negara itu terbagi menjadi dua. Ada non-militer, ada militer. Sebelum itu, kita mengkaji dulu apa itu ancaman. Ancaman itu adalah berbagai bentuk usaha yang memiliki sifat dan tujuan untuk mengubah, mengganti, dan merombak berbagai kebijakan yang dilakukan secara konseptual dengan menggunakan tindakan politis dan kriminal. Oke, selanjutnya nah ibu, ancaman yang mana tadi? Ancaman itu terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan senjata, seperti senjata api nah ibu, seperti ini, yang ini. Oke, yang kedua yaitu ancaman non-militer, ancaman yang tidak menggunakan senjata. Seperti ini ya, contohnya anak ibu. Nih. Oke, berikutnya yaitu bentuk-bentuk ancaman negara. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, sekarang kita akan mengupas satu persatu apa itu ancaman di bidang ideologi. Ya, ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengancam filsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua, selanjutnya, contoh dari filsafat ideologi itu yaitu rendahnya sikap cinta pada produk dalam negeri. Yang kedua, adanya sikap mau menang sendiri. Dan yang tiga, adanya muncul sikap apatis terhadap kinerja pemerintah. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini contohnya yaitu ancaman politik uang, ancaman politik sara, ancaman politik oligarki, dan penyerangan batas wilayah negara Indonesia. Yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Contohnya, masuknya berbagai produk yang berasal dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, mulai dikuasainya perekonomian dalam negeri oleh pihak asing, sehingga di bidang ekonomi ini menjadi untuk Indonesia ini menjadi terhambat untuk berkembang. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang sosial budaya.
Ancaman di bidang sosial budaya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman yang berasal dari dalam negeri tersebut, dan yang kedua, ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam adalah ancaman yang timbul dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Ancaman dari luar negeri tadi seperti ancaman yang sekarang sifatnya kita tuh lebih bersifat ke barat-baratan. Nah, itu kita lebih meniru gaya orang barat. Sepertinya saat ini rambut anak-anak ibu ada yang kuning. Oke, berikutnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang mencangkut ancaman ini yaitu pertama, batas Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, batas Indonesia dengan Filipina mengenai pulau. Oke. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan yang materi ibu ini yang kurang jelas, silakan bertanya di WA ataupun Google Classroom. Oke, nah ibu, akhir kalam ibu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.